مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, saksikan kami berkumpul di tempat ini, ya Allah. Kami saling mencintai karena Engkau, ya Allah. Maka utuhkan rasa cinta kami sampai ke surga-Mu, ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami, ya Allah. Utuhkan kebersamaan kami di dunia hingga ke surga-Mu, ya Allah. Satu surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Satu surga dengan semua orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, jadikan kelak di akhirat kami saling membantu antara satu dengan yang lain, ya Allah. Kami saling mencari antara satu dengan yang lain, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, sesungguhnya Engkau telah berjanji, ya Allah. Barang siapa yang saling mencintai karena Engkau, bertemu karena Engkau, berpisah karena Engkau, kelak Engkau akan memberikan mereka naungan tempat yang spesial, istimewa, ya Allah, yang tidak merasakan kepanasan dan hiruk pikuknya pada mahsyar, ya Allah. Maka jadikan kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, termasuk di dalamnya, ya Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari sisi-Mu, ya Allah. Kau berkahi hidup kami, ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, ya Allah. Berkahi kesehatan kami, ya Allah. Jadikan kami senantiasa sehat, ya Allah. Yang sehat ini banyak manfaatnya, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah, ya Allah. Dengan situasi apapun, ya Allah. Dikala sepi ataupun ramai, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, berkahi pula rezeki kami, ya Allah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal barokah berlimpah-limpah, ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah sampai husnul khotimah, ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, ya Aziz, jadikan siapapun di antara kami, ya Allah, yang saat ini sedang milad, ya Allah, di bulan ini, ya Allah, berkahi umurnya, ya Allah. Berkahi umurnya, ya Allah. Jadikan, ya Allah, bertambahnya umur, bertambah taat istiqomah kepadamu, ya Allah. Dan Kau tambahkan pula cintamu kepadanya, ya Allah. Jadikan, ya Allah, dengan bertambahnya umur, bertambah manfaatnya untuk umat, ya Allah. Ya Allah, jadikan dengan bertambahnya umur ini Kau kabulkan hajat-hajatnya, ya Allah. Roh, jadikan pula majelis doa sahaja ini, ya Allah. Mudah-mudahan bertambah manfaat pula untuk agama-Mu, ya Allah. Inilah tempat kami berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Hanya ini yang kami berharap dengan perjuangan kami di MDS ini, ya Allah. Rasulullah telah menatap kami, ya Allah. Jadikan dengan perjuangan ini Rasulullah mengenal kami, ya Allah. Jadikan dengan perjuangan ini Rasulullah bangga dengan kami, ya Allah. Jadikan dengan perjuangan lewat MDS ini kelak Rasulullah ingin satu surga bersama kami, ya Allah. Satu surga, ya Allah. Satu surga, ya Allah. Ya Allah, kami ini hina, kami ini sedikit amal solehnya, ya Allah. Tapi kami mencintai Rasulullah, ya Allah. Sampaikan salawat salam rindu kami untuk Nabi kami Muhammad SAW. Rindu yang paling dalam dari hati kami, ya Allah. Rindu ingin berjumpa dengan Nabi kami yang tak pernah kami menatap wajahnya, ya Allah. Oh, sampaikan salam cinta kami untuk beliau, ya Allah. Kekasih kami, kekasih-Mu pula, ya Allah. Jadikan anak-anak keturunannya Kau jaga sampai detik ini, ya Allah. Siapapun anak keturunan Nabi yang saat ini keadaannya susah, gembirakan, ya Allah. Lapangkan urusannya, ya Allah. Siapapun keturunan Nabi yang saat ini tergelincir, kembalikan ke jalan-Mu, ya Allah. Jangan Kau pisahkan Rasul kami dengan anak cucu keturunannya, ya Allah. Jangan Kau pisahkan Rasul dengan seluruh anak cucu keturunannya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz, ini kita mau pembukaan tausiah Ustaz dulu apa langsung tanya jawab? Langsung tanya jawab boleh? Tausiah dulu aja. Tausiah dulu juga boleh. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oma-oma, bunda-bunda. Oma lihat ke sini.
Yang lain sendiri, Oma, sampai sini boleh. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Sesungguhnya saya pribadi mencintai bunda-bunda Allah semua hadir di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan tempat ini jadi saksi besok kita ketemu lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kalau kita di surga nanti atau di akhirat nanti, dan insya Allah gitu ya, saya selalu berdoa sama ini salah satu doa favorit saya tuh kalau sholat itu, mudah-mudahan dijumpakan lagi dengan seluruh jamaah-jamaah yang sudah pernah ketemu saya. Karena saya kepingin nanti di surga itu bisa heboh lagi ketemu jamaah-jamaah, dan itu kebahagiaan saya. Saya bayangin kalau masuk surga sendirian, gak ada teman, gak ada tetangga yang kenal, itu kan sedih rasanya sana itu. Kayak di surga tapi terasing. Tapi kalau di surga ketemu lagi, masuk surga, Oma? Gitu kan. Jadi seru. Surga itu jadi seru karena banyak orang-orang yang kita kenal. Ketemu Mbak Kiki juga, Mbak Kiki nggak nyangka masuk surga. Iya Ustaz, kepleset tadi nggak sengaja gitu kan. Seru-seru aja gitu. Maka saya senang kalau kita bisa sama-sama di surga nanti. Amin Allahumma amin. Baik, saya ingin menyampaikan dikit aja di prolog aja ya. Nanti kalau tanya jawabnya mah bebas gitu ya, serinya bebas. Tentang salah satu perkara yang bisa menjadikan seseorang itu jatuh dari kejayaan dia. Jadi ada satu perkara yang buat seorang itu jatuh, entah itu dari karirnya, dari kehormatannya, dari kedudukannya. Apa itu? Yaitu bersikap tidak tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu itu rendah hati. Nah, jadi kalau ada orang yang tinggi hati, tidak rendah hati, maka biasanya dia nggak lama suksesnya itu. Pasti cepat hancur, cepat jatuh dia. Maka salah satu kiat supaya kalau Allah titipkan kita kejayaan, kemuliaan gitu ya, kesuksesan, supaya awet itu tetaplah bersikap tawadhu atau rendah hati. Meskipun dunia itu kita gampang dapatinya ya. Kadang-kadang kan orang itu tergoda saking saking gampangnya dapetin dunia, terus dia jumawa gitu, saking gampangnya gitu. Padahal bisa jadi itu ujian dari Allah. Nah ketika dia hilang dari ketawaduannya, bahkan bersikap sombong, ini berbahaya. Itu bisa menjatuhkan dia dan sulit untuk bangkit lagi. Sulit, benar, kalau udah jatuh itu sulit bangkitnya lagi. Kecuali dia harus benar-benar taubat setaubat-taubatnya dan merendah serendah-rendahnya. Itu ini salah satu pantangannya kalau orang kepingin sukses nggak jatuh-jatuh ya, tetaplah rendah hati. Apa sih sebenarnya rendah hati, tawadhu itu? Kata para ulama, tawadhu atau sikap rendah hati itu adalah merendahkan diri tanpa merasa hina. Ya, merendahkan diri tapi tanpa merasa hina. Dia tidak sombong, menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun dan tidak meremehkan. Itulah tawadhu atau rendah hati. Jadi sikap merendahkan diri dia tanpa merasa hina. Dia tidak menyombongkan diri dan menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun serta tidak meremehkan orang lain. Itu definisi dari tawadhu. Kata para ulama, tawadhu itu letaknya antara sombong sama kehinaan. Jadi tawadhu itu kalau takarannya harus pas ya, tawadhu itu. Karena kalau nggak pas, tergelincirnya sombong. Kalau nggak pas ya, kalau tahu bisa jadi hina. Contohnya misalnya nih, Ustadz ketemu Ustadz, terus atau Habib sesama Habib gitu ya ketemu. Biasanya kan rebutan salaman tuh. Namanya ulama-ulama kan gitu ya. Oh, sana ciuman, rebutan ciuman. Jadi saling nunduk gitu ya. Karena rebutan tangan gitu kan. Rebutan sini pinjam, sana ke pinjam. Nanti sampai merunduk atau dilosor bareng juga. Ini kan jadi nggak bagus, dilihat tuh jadi inilah namanya kehinaan tuh gitu. Jadi yang sini ngeliatnya merendah, sana merendah, terus merendah, akhirnya malah klesotan gelosoran. Itu namanya bukan tawadhu lagi, itu namanya kehinaan. Atau ada juga yang niatnya tawadhu tergelincir. Misalnya nih, contohnya gini aja, Raffi Ahmad gitu ya. Kan kita tahu lah, Raffi Ahmad misalkan rumahnya bagus. Tapi dia ngomong gini sama teman-temannya, ayo sekali-sekali dong arisan di rumah saya, meskipun rumah saya gubuk, jelek, tapi ayo. Itu kan kalau ngomong teman-temannya tuh udah tahu rumahnya nggak sebagus dia, semua orang udah tahu gitu rumah dia bagus, tapi ngomongnya sekali-sekali dong arisan tempat saya, rumah saya walaupun cuma gubuk, jelek. Itu bukan merendah, itu namanya apa? Sombong. Udah tahu rumahnya bagus nih, rumahnya clean, bersih, rapi gitu. Tamu-tamu datang, maaf ya Pak, rumah saya berantakan kayak gini. Orang lihatnya berantakannya kayak apa? Bersihnya kayak gini, rapi kayak gini, bilang
berantakan. Itu sudah bukan tawadhu lagi. Nah, tawadhu itu harus pas takarannya. Kelebihan dikit jadi sombong, kurang dikit jadi hina. Nah, ini tawadhu. Kata Imam Al-Jurjani beliau mengatakan gini, tawadhu itu engkau bersikap rendah atau merendah kepada orang yang di bawah. Jadi merendah itu sama orang yang di bawah, jangan sama orang yang di atas. Ya kalau sama orang yang di atas kita merendah ya lucu juga. Sama orang yang sudah misalkan lebih berilmu sama kita, mohon maaf nih Tat, saya kan orang bodoh gitu. Ya emang kamu bodoh, makanya kamu tanya ke saya. Jadi jangan sampai merendah itu ya harus pas tadi takarannya pas. Jadi merendah sama orang di bawah. Supaya apa? Supaya orang di bawah itu merasa nyaman sama kita. Kan ada seorang, ini contohnya kayak gini, dia itu ulama besar, tapi dia ketika menyebut nama dia nyebut nama. Contohnya kayak misalkan ya, Ustadz Arifin Ilham gitu. Ustadz Arifin itu kalau nyebut dirinya kalau pas ceramah itu pasti nyebutnya apa? Arifin, pasti gitu. Arifin senang, Abi datang, Arifin senang hari ini jamaah gini. Arifin selalu nyebutnya Arifin. Dia menyebut namanya, salah satu bentuk ketawaduan tuh ya begitu. Dia menulis namanya, ya nulis namanya Arifin Ilham. Tidak pernah menulis namanya itu ditambahi Haji Arifin Ilham atau Kiai Haji. Walaupun orang-orang menyebut dia Kiai Haji, tapi dia sendiri nggak pernah menulis Kiai Haji Arifin Ilham. Itu salah satu bentuk dari ketawaduan, rendah hati. Kalau di Quran bagaimana itu rendah hati? Di surat Al-Furqan ayat 63. Ini pas rendah hati. Makanya kalau rendah hati itu harus pas. Coba sebelum saya sampaikan di surat Al-Furqan ya. Pernah kan saya pernah bilang tuh ya, ada orang cuman gara-gara bilang kayak gini nih, cuman gara-gara bilang gue rasa sombong, gue ngerti ramas, gue ngerti disiplin po ramas. Aku kilo yang pelayaran. Cuman gara-gara ngomong aku kilo yang kerja yang pelayaran, ngerti aku. Cuman ngomong aku yang pelayaran, besoknya langsung jatuh, hancur. Yang kasusnya Fir'aun beberapa waktu, kasus ojol itu, ingat? Ngerti lah, gue telat 5 menit, ngerti disiplin po. Gue ngerti disiplin po. Aku kilo pelayaran, ngomong pelayaran dengan bermaksud untuk meninggikan kedudukan dia, posisi dia. Gaji gue lebih gede, ngerti kan? Gaji gue gede. Besoknya langsung habis dia sudah digeruduk sama ojek, masuk penjara juga dia akhirnya karena pemukulan. Maka orang itu kalau menyombongkan dia begitu ya, langsung dihina, direndahkan. Di surat Furqan, Al-Furqan itu ayat 63, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah Ar-Rahman itu punya ciri-ciri. Kalau dia berjalan di muka bumi, hauna, dia itu rendah, merendah, tidak menyombongkan diri. Jalan itu tidak bangga dengan apapun dia kendaraan, dia berjalan tidak bangga dengan pakaiannya atau enggak, berjalan tetap dengan rendah hati. Pernah nggak kita ngelewati ada orang naik motor moge gitu, tahu-tahu blayer gitu kan? Sengaja itu kayaknya mungkin nggak tahu mamerin motornya atau gede orang, mungkin dia naik Harley segala macam, tapi niat dia itu kan ingin menampakkan kegagahannya dia. Nah itu namanya berjalan di muka bumi dengan tidak rendah hati. Nggak boleh kata Allah. Sama kayak di surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu berjalan, jangan kamu memalingkan wajahmu karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi melengos dalam Islam itu melengos karena sombong atau merasa jijik itu juga nggak boleh. Kalau kita nggak suka sama orang nggak usah melengos, itu nggak boleh kata Allah. Kalau kita nggak suka sama orang tuh ya nggak boleh melengos. Terus gimana Pak Ustadz? Ya sudah nunduk saja atau alihkan itu, jangan sampai mengalih itu, jangan bawa perasaan sombong itu. Dilarang. Misalnya ada orang tuh nyebelin, terus kita tuh berpaling sambil merasa kita lebih baik dari dia, itu udah termasuk tidak tawadhu, termasuk bagian dari kesombongan, nggak boleh. Kalau kita nggak suka sama orang, boleh kita mengalihkan pandangan, tapi jangan pernah merasa kita lebih baik dari dia. Itu aja. Karena kita kan nggak tahu dia tuh, jangan-jangan dia punya amalan tertentu yang dicintai Allah, kita nggak tahu. Jangan-jangan kita punya dosa yang belum dimaafin sama Allah, kita juga nggak tahu. Gitu. Itu larangan. Surat Luqman ayat 18. Termasuk di surat Al-Isra ayat 37. Al-Isra. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena kamu nggak bisa nembus bumi dan nggak bisa setinggi gunung.
Ini sindiran Allah, kamu tuh gak usah sombong dong, ngapa? Nembus bumi aja gak bisa, setinggi gunung aja gak bisa, mau sombong, apa yang disombongin? Kata Allah gitu bahasanya. Baik, lalu pendapat para ulama bagaimana nih tentang masalah tawadhu ini? Pertama, saya sampaikan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan gini, orang yang rendah hati itu justru derajatnya makin ditinggikan terus sama Allah. Semakin dia merendah tuh semakin tinggi. Lalu kata Sayyidina Umar, barang siapa yang sombong, maka oleh Allah itu akan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi kalau kita merendah, Allah tinggikan. Tapi kalau kita yang tinggi, direndahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan begini, tawadhu itu gak bisa dilihat dari pakaian. Jadi pakaian gak bisa. Rendah hati itu gak bisa dilihat dari pakaiannya, dari penampilannya, itu tidak. Jadi kan ada orang tuh yang pakainya mungkin sederhana, kayak mungkin copang samping atau apa gitu, atau murahan, itu belum tentu tawadhu. Bisa jadi itu pencitraan, kan kita nggak tahu. Iya kan? Kelihatannya bajunya murah-murah aja biasa, itu pencitraan bisa juga. Kata Imam Hasan Al-Basri, nggak bisa loh kamu lihat tawadhu itu bukan dari penampilannya yang sederhana, nggak juga. Kata beliau, yang dilihat itu hati yang bisa menerima kebenaran dari siapapun. Itulah tawadhu. Jadi orang tawadhu itu punya hati yang bisa nerima kebenaran dari siapapun meskipun datangnya dari anak kecil. Yang menyampaikan Imam Hasan Al-Basri, generasi tabi'in. Lalu kata, nah ini yang bagus, menarik lagi nih. Kata ulama salaf Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ini, tawadhu itu kamu ridho mendapatkan tempat yang lebih rendah dari semestinya. Coba perhatikan, kamu ridho dapat tempat yang lebih rendah dari yang semestinya. Mungkin ini orang terhormat, terpandang. Harusnya dia duduknya di depan, di bangku-bangkunya orang-orang terhormat. Tapi dia ridho, ternyata sudah penuh, dapatnya di belakang. Dan oleh panitia nggak bisa diadakan misalkan kursi baru atau nggak bisa disesal-sesalin, nggak bisa. Akhirnya duduknya di belakang. Dan dia ridho dengan itu, nggak ngomel sama panitia. Gimana sih panitia ngundangnya? Masa kalau namanya ngundang orang terhormat ya harusnya udah pakai perhitungan kursinya berapa kayak gitu supaya jangan sampai nggak ada yang di depan. Masa saya ke bagian belakang? Dia nggak ngarep. Tawadhu itu kayak gitu. Dia ridho dengan kedudukan yang lebih rendah dari yang semestinya. Itu termasuk bagian dari tawadhu. Pasti pada tahu semua namanya Ustaz Syafari Abdul Rauf ya. Iya, tahu. Gimana sih orang itu setengah malaikat sih orang itu ya. Kalau ngomongin Ustaz Syafari itu manusia setengah malaikat. Dulu itu saya waktu itu ya. Nama Bu? Berapa tahun? 24 tahun, Masya Allah. Beliau, saya itu di GOR, kalau salah satu di GOR itu ada acara talk show ulama waktu itu. Saya jadi moderator. Yang pembicaranya itu Ustadz Bakhtiar Nasir sama Ustadz Syafawi. Itu udah lama banget. Ustadz Bakhtiar baru awal-awal itu. Terus saya kan jadi moderator. Nah, Ustadz Syafawi itu datang. Tawadhuan beliau itu apa coba? Dia itu datang kan itu karena masa itu dikasih gelar tikar tuh di bawah semuanya. Ustadz Syafawi itu datang duduk di bawah itu sama peserta-peserta lain itu biasa aja duduk di bawah. Lah panitia yang bingung, Ustadz, naik aja langsung Ustadz. Nah. Dia tetap milih di bawah. Disuruh naik, nggak mau. Saya jadi moderator nggak enak juga nih. Wah, Ustadz Syafi'i nggak naik-naik, kenapa? Ternyata apa? Dia ingin belajar dari Ustadz Bakhtiar Nasir. Sampai Ustadz Bakhtiar Nasir selesai bicara, ngobrol, menyampaikan ceramahnya, baru beliau naik. Alasannya apa? Salah satunya karena dia ingin belajar. Karena dia tahu adabnya kalau orang lagi ceramah, jangan sampai dia datang ini memutus ilmu, kan nanti akan berhenti. Orang tahu adab begitu ya. Yang kedua, karena dia ingin menempatkan diri pada waktu itu sebagai santri. Kalau dia duduk di depan lain cerita nanti. Sehingga kalau dia duduk di sana, maka dia akan mendapatkan berkahnya ilmu sebagai murid. Sehingga dia itu menempatkan diri walaupun lebih tua pun dia tetap merasa, saya sekarang lagi ingin nyantri dulu nih. Urusan saya ngomong tuh nanti. Sekarang karena masih ada yang lain ngomong, saya tak nyantri dulu sama yang sedang ngomong. Itulah Ustadz Syafari Abdul Rauf. Nah itu namanya ketawaduan tuh, contohnya kayak gitu. Persis kayak mungkin ibu-ibu yang sepuh-sepuh mungkin udah tahu ya. Ustadz di Jogja ini ada Ustadz Fatul Hilal ya, dulu ya.
tahu juga Bu Made ya. Ustaz Fathul Hilal itu punya adik namanya Ustaz Busroni Majid, kayaknya saya pernah ceritain. Nah, Ustaz Fathul Hilal ini karena nggak bisa ceramah, waktu itu ya nggak bisa datang, nggak bisa ceramah, minta tolong adiknya gantikan. Nah, jamaah tuh pada nggak tahu kalau digantikan itu ceramahnya sama adiknya. Lah, adiknya datang. Kan masyarakat belum tahu, jamaah belum tahu kalau adiknya Ustaz Fathul Hilal ini yang gantikan, dan belum tahu juga wajahnya gitu enggak. Nah, namanya Ustaz Busron ini nyampe datang di parkiran, lagi nata masukin motor itu, jamaah-jamaah tuh datang, tahu motornya langsung ditaruh gitu. Jamaah langsung bilang gini, "Pak, motor kula nggih sisan nggih, motor kula sisan." Akhirnya Ustaz Busron ini penceramahnya ini, dia juga ustaz di dunia ini. Dia dokter juga. Dia itu dokter, sekelas dokter, dia dengan rendah hatinya dia nata, akhirnya jamaah datang minta tatain. Ini kesibukan dia tuh nata parkir. Belum ceramah itu, dia datang nata parkir. Selesai beliau nata parkir rapi gitu. Terus akhirnya beliau masuk ruangan. Panitia ngomong, mohon maaf hadirin, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, berhubung hari ini yang seharusnya Ustaz Fathul Hilal yang mengisi, karena beliau berhalangan, maka digantikan oleh adik beliau yang juga gak kalah hebatnya, Ustaz Busroni Majid. Kepada beliau kami persilahkan. Berdirilah dia Ustaz Busroni tadi, dia langsung maju ke depan. Jamaah melihat langsung, mateng aku ya Allah, mateng aku ya Allah. Ketawa banyak jamaah-jamaah tadi yang pada nitip motor itu, minta ditatain, mateng ya Allah, mateng, nunduk itu jamaahnya. Dan beliau tuh dengan tawa itu santai aja, nggak apa-apa. Namanya juga orang nggak kenal, mau gimana nih? Karena orang nggak kenal, nggak tahu. Begitulah ya contoh bagaimana ketawaduan orang-orang yang berilmu, orang soleh, dan menjadikan mereka tetap mulia, di siapapun tetap mulia. Gitu ya. Itulah namanya tawadu rendah hati, dan kita perlu belajar. Imam Hanafi, bentuk ketawaduan beliau tuh nggak pernah berjalan di depan gurunya. Itu Imam Hanafi, nggak pernah beliau tuh berjalan di depan gurunya. Jejer sebelahnya dia nggak mau, agak mundur dikit baru dia mau. Itu Imam Hanafi. Kalau Imam Malik beliau mengatakan gini, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu nggak akan pernah ada dalam hati seseorang yang ada kesombongan, jauh dari kerendahan hati. Sehingga ilmu itu hanya akan sampai pada orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu gak akan pernah dapat ilmu, dan hatinya gak akan pernah bercahaya. Imam Syafi'i, beliau mengatakan, barang siapa yang hatinya ingin dibuka oleh Allah, maka hendaklah dia bersikap rendah hati. Rendah hati itu termasuk nanti hatinya dibuka oleh Allah. Dibuka dari apa masalah? Dibuka dari segala macam. Dibuka dari, dibersihkan dari penyakit hati, dan dibuka dari ilmu lah, dari pintu-pintu ilmu banyak. Makanya ada orang-orang tuh yang mohon maaf ya, dia ini bukan ketempelan jin, dia bukan indigo, tapi dia ini bisa punya insting yang kuat, tajam, feelingnya ini kuat. Nah itu namanya orang-orang yang dibuka hatinya. Dia nggak ketempelan jin, ya, tapi dia feelingnya kuat. Misalnya ketemu orang tetamu, dia mikir nih, ini kayaknya penipu nih. Tapi ternyata benar, setelah berhubungan dia udah jaga jarak, ketahuan dia penipu, kita selamat. Kenapa? Feeling kita udah bener nih, kayaknya dia penipu. Bener ternyata dia penipu. Yang lain pada kena, kita nggak kena. Kenapa? Feelingnya kuat. Nah itu salah satu dibukanya. Lalu bagaimana dengan Imam Hambali? Imam Hambali ini keren ya, perhatikan, keren pendapat beliau tentang ini. Tawadu. Tawadu itu kamu mencintai orang yang di bawahmu, dan kamu gak benci sama orang di atasmu. Coba perhatikan, kamu mencintai orang di bawahmu, kamu tidak benci sama orang yang di atas. Kan kita kadang-kadang mungkin ngerasa tersaingi ya, ada orang di atas kita, jadi kayak agak sebel. Nah beliau katakan jangan, gak gitu. Tawadu itu kau cintai yang di bawah, kau tidak membenci yang di atas. Nah, itu beberapa di antara mungkin gambaran tentang tawadu. Maka tawadu itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Satu, gampang menerima nasihat. Itu berarti ciri-cirinya orang ini rendah hati. Dari siapapun datangnya. Kalau ada orang yang ngeyelan, keras kepala, dia omongin susah, keras kepala, ini tandanya dia berarti tidak tawadu. Jadi dia harus orangnya itu rendah hati. Sehingga orang yang tawadu ini, mau dinasihati istrinya oke, dinasihati anak-anak oke, dinasihati tetangganya boleh, siapapun boleh. Dia gak pernah menutup diri, siapa boleh. Ini namanya orang rendah hati, ciri-cirinya itu.
Kemudian yang kedua, orang rendah hati itu ciri-cirinya apa? Yaitu tidak pernah bersikap merasa lebih baik dari siapapun. Ini yang kedua, nggak pernah ngerasa lebih baik dari siapapun, baik secara ilmu ataupun harta, enggak. Jadi gampang terima nasihat gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang rendah hati itu senantiasa dia bersikap lemah lembut. Siapa tuh orangnya lemah lembut. Manfaatnya apa rendah hati itu? Satu tadi itu ya, hatinya dibuka, terbebas dari penyakit hati, ditinggikan derajatnya oleh Allah, itu yang rendah hati. Terus dikuatkan itu tadi, punya feeling yang tajam, itu yang rendah hati. Dan Allah akan jaga kenikmatan orang yang rendah hati. Maka orang yang rendah hati itu nikmatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara manfaat dari rendah hati. Kata para ulama juga, orang yang rendah hati itu dicintai banyak orang. Ya apa ya? Ya iyalah, pastilah. Orang yang rendah hati itu dicintai banyak orang. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu sedikit pengantar aja dari saya tentang masalah sikap tawadhu yang perlu kita jaga. Ini nasihat buat saya juga, biar apa? Biar jangan sampai kita ini eman-eman yang punya kejayaan, punya kesuksesan, punya kemuliaan hancur. Saya dulu pernah sombong, ini pernah ngalamin yang remeh itu gitu. Jadi sama teman saya ini dulu ya, saya sudah bertobat kepada Allah nih. Tergelincir ya, namanya orang pernah tergelincir. Saya sama dia tuh bisnis bareng tuh sama tuh. Dia sukses, saya juga iya oke waktu itu. Terus sama-sama terpuruk juga. Jadi dia terpuruk, saya terpuruk juga sama. Sama-sama terpuruk nih, sama-sama miskin, susah waktu itu. Terus akhirnya saya duluan, bangkit duluan. Terus suatu saat ketemu dia. Dia ngeliat saya, ketemu saya di ATM tuh, saya lagi ngitung-ngitung apa transferan itu. Terus ketemu saya gitu. Wih Ustadz, kata dia gitu. Wih Ustadz, duitnya lu banyak, kata dia gitu. Saya ingat kata-kata ini dan saya bertobat pada Allah, gak akan saya ulang lagi. Saya bilang gini, Mas, alhamdulillah Mas, semangat dong, miskin jangan kelamaan. Nah, kata-kata ini sombong ini benar sombong. Miskin jangan kelamaan gitu. Astagfirullahaladzim, setelah ngomong gitu gak lama, udah hancur lagi, terpuruk lagi, ketawa dia. Makanya itulah dia pengalaman saya tuh. Jangan sampai kita ini gak pernah, jangan sombong lah. Allah tuh cuma titipan kan, gampang Allah kasih, Allah juga bisa ambil lagi, itu sesuka Allah. Maka kita jangan pernah merasa hebat gitu. Aslinya tuh kita tuh gak hebat ya, cuman karena kemurahan Allahnya dikasih. Kalau Allah gak ngasih juga, mau dia orangnya pinter, relasinya banyak, segala macam dia punya, kalau Allah gak kasih juga kita gak bisa kok. Itulah dia perlu rendah hati, maka Allah akan jaga kita dan seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita, insya Allah. Itu Allah alam bisa. Selanjutnya barangkali yang mau diskusi sharing apapun boleh sambil ngemil-ngemil. Monggo Bunda yang